Welcome to Mr. Hosni Channel. Oke, baik rekan-rekan semua, kembali lagi bersama saya di dalam mata kuliah penulisan kreatif dan storytelling. Nah, kali ini kita akan mengulas tentang majas, yakni gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa, bagaimana contoh-contohnya, dan bagaimana mempraktikannya, kita akan ulas lebih dalam. Materi pembahasan kita akan mulai terlebih dahulu dengan pengertian, kemudian dilanjutkan isinya adalah contoh dan jenis-jenis majasnya, dan kita akhiri dengan penutup. Oke, masuk ke bab pertama atau chapter pertama, pengertian majas. Secara kamus besar bahasa Indonesia, dia diartikan adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain. Nah, kalau secara umum, majas disebut juga bahasa kiasan atau gaya bahasa, yaitu penyimpangan dari pemakaian bahasa yang biasa, yang makna katanya atau rangkaian katanya digunakan untuk menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Jadi rekan-rekan semua, kalau di dalam wilayah bahasa itu ada istilah denotasi, ada istilah konotasi. Nah, denotasi itu adalah makna yang sebenarnya, kemudian konotasi adalah makna yang tidak sebenarnya. Nah, dengan adanya konotasi, otak kita dibangun gitu ya. Otak kita dibangun untuk beroperasi gitu ya, dibentuk untuk mengoperasionalisasikan wilayah kata-kata untuk bisa dirangkai secara lebih indah dan juga lebih lebih bervariasi gitu ya. Nah, ini akhirnya membangun kekuatan kita untuk bagaimana kita menyampaikan kata dengan lebih baik, sistematis, dan juga lebih indah. Kata akhirnya dengan adanya konotasi itu memaksa kita untuk mencari sebenarnya makna yang sesungguhnya. Artinya kita akan menggali lebih dalam, mengeksplorasi lebih jauh gitu ya. Sehingga pemaknaan terhadap sesuatu kita menjadi luas gitu ya. Dan rekan-rekan semua, kemampuan kita sebagai mahasiswa komunikasi itu dituntut untuk mampu menyampaikan kalimat maupun kata dengan baik gitu ya. Dan karena apa? Ketika Anda mampu menata kata, itu akan bisa membangun semangat. Tapi dengan kata juga, orang itu bisa menjadi amat sangat tidak bersemangat. Dari kata, itu orang bisa menjadi superstar gitu ya, atau menjadi orang yang luar biasa gitu ya. Tetapi dari kata juga orang bisa menjadi hancur lebur gitu ya. Jadi hati-hati dalam berkata-kata, itu yang paling penting. Nah, sekali lagi rekan-rekan semua, majas itu mungkin Anda sudah pelajari lebih jauh gitu ya. Pada saat SMA atau SMK Anda sudah banyak mengulas majas ini. Tetapi saya sedikit mengulang lagi di sini. Sedikit mengulang lagi karena bagaimanapun kita latihan ini, mata kuliah ini tidak akan terlepas dari bagaimana merangkai kata tersebut, gitu ya. Nah, fungsi dan tujuan dari penggunaan majas, basicnya adalah satu, menghidupkan cerita. Yang kedua, dia mampu memperindah sebuah karangan. Yang ketiga, mampu menarik perhatian. Keempat, memiliki kekuatan untuk memberikan nasihat atau petua. Yang kelima, memperhalus ungkapan yang kasar. Yang keenam, juga mampu untuk memberikan sindiran. Nah, ini jadi ada 6 poin sebenarnya yang bisa ditujukan dari penggunaan majas. Oke, jenis majas kalau kita ulas lebih jauh itu ada 4. Yang pertama ada perbandingan, yang kedua ada perulangan, yang ketiga pertautan, yang keempat ada pertentangan.
Oke, kita akan bahas lebih dalam terkait jenis majas ini dan juga contoh-contohnya. Kita mulai dari majas pertentangan terlebih dahulu. Majas pertentangan adalah majas yang mengandung unsur pertentangan antara sesuatu yang akan dinyatakan dengan situasi yang sesungguhnya. Nah, di dalam majas ini terdiri dari beberapa jenis, yakni yang pertama ada hiperbola, yang kedua ada paradoks, yang ketiga ada oksimoron, ada antitesis, ada kontradiksi, ada litotes, dan ironi. Oke, rekan-rekan semua, sekarang kita pahami apa dari maksud dari semuanya. Yang pertama ada hiperbola. Contohnya adalah tubuh wanita itu kurus kering sepeninggalan suaminya. Darah korban itu membanjiri tanah. Oke, kita lihat hyperbole. Bagaimana hyperbole? Kalau kita lihat hyper gitu ya, yang hyper itu artinya dilebih-lebihkan. Oke, dilebih-lebihkan. Nah, artinya majas yang mengandung pernyataan yang berlebihan atau membesar-besarkan suatu peristiwa. Tetapi ini menjadi keren ya kalau kita menggunakan tubuh wanita itu kurus kering sepeninggal suami. Artinya sebenarnya bukan kurus kering, tapi nampak agak mana ada kurus kemudian kering kan gitu. Tapi lebih kurus dari biasanya gitu ya. Mungkin ya. Atau nampak lusuh wajahnya misalnya gitu ya. Berikutnya darah korban itu membanjiri tanah. Kalau banjir itu kan nggak mungkin sedikit gitu ya. Tapi darah korban nggak mungkin bisa banjir gitu ya. Tapi banyak gitu. Mungkin bisa kita darah korban itu bercucuran hingga banyak sekali misalnya. Nah, itu diganti dengan membanjiri tanah. Simple, singkat, ringkas itu, tapi kita bisa memahami dan itu yang namanya darah banjir itu wow, berarti banyak sekali. Berarti bisa kita pahami itu. Berikutnya ada litotes. Litotes contohnya adalah silakan datang ke gubuk kami. Oke ya. Hanya makanan seadanya saja yang dapat kami sajikan. Nah, majas yang digunakan untuk memperhalus atau merendah diri. Nah, orang Indonesia ini biasanya senengnya gitu. Ah, rumah gua mah cuma kayak gitu-gitu padahal bagus dan segala macam gitu. Nah, itu litotes. Jadi mengecilkan suatu peristiwa dari kenyataan yang sebenarnya. Jadi sekali lagi hiperbol itu melebih-lebihkan, litotes itu adalah mengecilkan sesuatu. Nah, kalau Anda pernah mungkin di badan eksekutif mahasiswa atau di mana ada Anda pernah mengikuti organisasi dan segala macamnya, misalnya Anda membangun opini bagaimana untuk sesuatu itu kita opini ini kita naikkan gitu ya. Jadi ada suatu masalah, misalnya masalah ini kita coba besarkan, padahal masalahnya sebenarnya tidak terlalu besar, tapi kita coba besarkan. Kemudian masalah besar kita kecilkan. Nah ini mungkin Anda pernah mempelajari ini. Atau misalnya dalam sebuah iklan itu dibentuk seperti bagaimana supaya wow misalnya. Nah itu atau kebalikannya yang terlalu wow agak sedikit dikecilin misalnya. Nah itu Anda akan pernah mengalami itu. Apalagi yang mungkin pernah di badan eksekutif mahasiswa, kemudian Anda pernah ikut aksi unjuk rasa dan segala macamnya, nah itu pasti melakukan apa yang namanya hiperbola atau litotes itu. Berikutnya ironi. Ironi, pagi benar engkau bangun nak, baru pukul 11 kok. Nah, berikutnya rajin sekali kau nak, di rumah coba makan dan tidur. Nah, majas yang menggunakan kata yang bertentangan dengan peristiwa sesungguhnya dengan maksud menyindir secara halus gitu ya. Pagi benar baru bangun jam 11 gitu ya. Padahal itu artinya kesiangan kali gitu. Jam segitu gitu ya. Itu ironi. Nah, berikutnya ada oksimoron. Yang tetap dalam hidup ini adalah perubahan. Olahraga balap sangat menarik meskipun membahayakan. Yang tetap dalam hidup ini adalah perubahan. Majas yang menyatakan sesuatu melalui dua pernyataan yang bertentangan. Tetap tapi berubah gitu. Kalau you mau tetap hidup, ya you harus berubah gitu. Sementara olahraga balap menarik tapi membahayakan.
Berikut ya, ada paradoks. Misal, banyak anak, banyak rejeki. Berikutnya, hatinya terasa sepi tinggal di kota yang ramai ini. Gaya bahasa yang menggunakan hal-hal yang bertentangan dengan pendapat umum. Tapi bisa saja benar atau mengandung kebenaran gitu ya. Paradoks gitu ya. Banyak anak, banyak rezeki. Logikanya nggak masuk akal gitu ya. Harusnya banyak anak, rezekinya semakin susah gitu ya. Karena misalnya kalau gaji coba 7 juta, anaknya banyak, ya semakin habis. Tapi tidak seperti itu, bisa jadi benar gitu ya. Hal tersebut bisa jadi benar. Kemudian hati terasa sepi tinggal di kota ramai gitu ya. Emang ada di tempat ramai orang kesepian gitu. Nah, itu paradoks, tapi bisa saja itu terjadi. Berikutnya ada antitesis. Nah, tua maupun muda, para warga wajib ikut kerja bakti. Gaya bahasa yang menggunakan paduan kata-kata berantonim, tua maupun muda. Nah, tua versus muda. Gitu ya. Antitesis bersifat mempertentangkan bukan memperbandingkan, ya. Berikutnya ada kontradiksi. Tak seorang pun datang kecuali kau. Nah, ini kalau kita bisa pahami, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu keren banget. Kata itu keren banget. Itu sudah kata yang kontradiksi banget. Artinya majasnya itu luar biasa. That's why mengapa di dalam Quran itu dibilang itu adalah source dari sastrawi. Jadi sastra itu terkandung di dalam Quran. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Gitu ya. Aku tak mempunyai harta apapun selain rumah ini, gitu ya. Kayak bahasa menggunakan kata-kata yang menentang pernyataan. Berikutnya, majas perbandingan. Majas perbandingan ada metafor, ada alegori, ada perumpamaan, ada personifikasi. Nah, apa itu majas perbandingan? Majas yang membandingkan antara sesuatu yang akan dinyatakan dengan sesuatu yang lain. Oke, kita pahami dari personifikasi. Misal, bintang-bintang menari-nari di langit malam. Nah, sekarang kalau kita bilang menari-nari itu, emang bisa bintang menari? Kan nggak mungkin gitu ya. Yang menari itu orang gitu ya. Nah, majas yang membandingkan benda mati dengan manusia. Jadi diibaratkan itu tuh bintang-bintang itu mirip dengan manusia gitu ya. Nah, benda mati dibuat seolah memiliki sifat seperti manusia. Berikutnya ada yang metafor. Nah, metafora rumahnya habis dilalap si jago merah. Wah, ini kekuatan yang luar biasa ya. Ketika Anda mampu membuat metafor, itu membuat kalimat deskriptif itu luar biasa. Termasuk juga personifikasi ya. Misalnya dilalap si jago merah. Majas yang menyatakan sesuatu sebagai hal yang sebanding dengan hal lain yang sesungguhnya tidak sama. Sekarang kalau kita bilang si jago merah, rumah jago itu apa? Jago itu hebat gitu ya. Jago ayam misalnya gitu ya. Tapi merah gitu. Merah. Jadi kita ngomong dilalap api. Ya, jadi rumahnya habis dilalap api gitu ya. Berikutnya ada kata dilalap. Nah, dan nanti dilalap itu berarti tadi hal yang itu ya. Itu juga sebagian dari metafor tuh. Dilalap gitu. Kemudian si jago merahnya ini kita akan lihat si jago merah. Dia sebanding nggak dengan hal lain tuh ya. Nyatakan sesuatu sebagai hal yang sebanding dengan api gitu. Jadi api itu luar biasa. Apa sih namanya? Mampu membakar itu semua. Jadi kayak gitu. Berikutnya perumpamaan. Saat ayahnya meninggal, ia seperti anak ayam kehilangan induknya. Nah, majas yang memperbandingkan dua hal yang pada hakikatnya berbeda tetapi dianggap sama. Menggunakan kata pembanding. Seperti bagaikan laksana. Nah, ini perumpamaan. Di dalam, uh, dalam Al-Quran juga ada nih itu. Seandainya bulan di tangan kananku dan matahari di tangan kiriku, gitu ya kalau nggak salah, aku akan tetap beribadah kepada Allah kalau nggak salah. Jadi artinya meskipun harus
menanggung beban yang besar itu gitu ya, tetapi eh, ibadah dan sholat itu tetap mau. Nah itu perumpamaan, pakai perumpamaan itu luar biasa tuh. Nah selain itu ada juga kalimat apa ya? Kau bagaikan mawar berduri misalnya, itu ada juga yang kayak gitu. Atau you look like, bahasa Inggris itu apa ya? You look like a red rose. Kamu itu bagaikan bunga mawar yang sedang merekahnya. Kamu bagaikan bunga mawar yang sedang merekah. Nah, itu perumpamaan. Berikutnya ada alegori. Contohnya adalah hati-hatilah kamu dalam mendayung bahtera. Nah, mendayung bahtera. Rumah tangga mengarungi lautan kehidupan yang penuh badai dan gelombang. Nah, ada mendayung bahtera, ada mengarungi lautan, ada penuh badai dan gelombang. Majas yang bertautan satu dengan lainnya dalam kesatuan utuh, alegori merupakan bentuk metafora yang diperpanjang. Jadi dia adalah part of dari metafor. Sekarang kalau kita lihat bahtera rumah tangga, emang bahtera seperti bahtera gitu kan beda gitu. Kemudian lautan, kehidupan itu emang lautan bukan gitu ya. Tetapi artinya kehidupan laut itu kan luas gitu ya. Dan agak sulit untuk kita kalau nggak tahu jalannya kita nggak akan ketemu tepinya gitu. Nah, itu kehidupan. Berikutnya ini ada majas pertautan yang merupakan majas yang menautkan atau menghubungkan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ada metonimia, ada eufemisme, ada inversi, ada elipsis, ada sinekdok, ada alusio. Contohnya adalah ya naik Garuda ke Jakarta. Padahal Garuda adalah nama pesawat. Tetapi majas yang memakai nama ciri atau nama hal yang ditautkan dengan nama orang, barang atau hal lain sebagai penggantinya. Dia naik Garuda ke Jakarta. Padahal yang dimaksud adalah naik pesawat. Sama kayak saya minum, nah minum apapun makanannya, minumannya. Ya, misalnya itu dia. Berikutnya ada sinekdok. Puluhan ekor ayam mati karena flu burung. Disebut pars prototo. Ada Indonesia berhasil merebut juara satu Olimpiade Fisika. Disebut juga dengan totem proparte. Majas yang menggunakan pengertian yang satu untuk pengertian yang lain. Sinekdok dibedakan menjadi pars prototo adalah penyebutan sebagian untuk menyatakan keseluruhan. Puluhan ekor ayam mati karena flu burung. Dia menyebutkan sebagian dan menyatakan keseluruhan. Jadi ada banyak ayam gitu ya, sebagiannya mati. Berikutnya totem proparte penyebutan seluruhnya untuk menyatakan sebagian. Indonesia berhasil merebut juara satu Fisika. Jadi Indonesianya kan seperti satu orang seluruh orang Indonesia gitu. Padahal dia adalah mewakili sebagian gitu ya. Sementara kalau yang puluhan ekor itu menyatakan banyak ayam gitu ya. Nah itu kayak gitu. Berikutnya ada eufemisme. Ali adalah anak orang yang tidak mampu. Merupakan pemakaian ungkapan yang untuk menghindari pemakaian bentuk larangan atau bentuk yang ditabukan dalam berbahasa. Jadi misalnya sama kayak dia adalah seorang tunawisma. Tunawisma itu ya gelandangan sebenarnya, tapi bahasa kita gelandangan itu mungkin agak kasar, kita ganti dengan tunawisma. Sama yang jomblo gitu disebutnya dia tuna asmara gitu sebutnya. Itu bahasa yang lebih halus, eufemisme gitu. Berikutnya ada alusio. Contohnya adalah kekejaman G30 SPKI jangan sampai terulang. Majas yang merujuk pada tokoh atau peristiwa yang sudah diketahui bersama. Nah, G30 SPKI bukan G30 SPKI-nya, tetapi adalah tokoh-tokoh yang menjadi bagian dari G30 SPKI. Berikutnya ada elipsis, Doni dan Tata ke Singapura. Nah, penghilangan unsur predikat atau pergi, yang unsur predikatnya adalah pergi. Doni dan Tata pergi ke Singapura yang tepat gitu ya.
Majas yang menghilangkan salah satu unsur penting dalam kalimat lengkap. Tuh ya. Jadi dalam kalimat lengkap ada elips, dihilangkan, itu disebutnya elipsis. Berikutnya ada inversi, malam ini sepi. Sepi malam ini, gitu ya. Majas yang di dalamnya terdapat pengubahan susunan kalimat. Berikutnya ada majas perulangan. Ini ada repetisi, ada aliterasi, ada anataklasis, ada paralelisme, ada kiasmos. Majas yang mengulang suatu kata atau kalimat. Misalnya aliterasi itu adalah lelaki tua putra Madura. Jadi belakangnya itu A, putra A, Madura A. Nah, majas yang permulaannya mempunyai bunyi yang sama, aliterasi. Gitu. Nah, biasanya di dalam puisi-puisi menggunakan ini, ada aliterasi. Berikutnya ada repetisi. Repetisi atau pengulangan. Nah, ini terima kasih pujaanku, terima kasih pahlawanku, terima kasih bunga bangsaku. Nah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Majas yang mengulang kata-kata sebagai penegasan yang dalam kalimat yang sama. Berikutnya ada paralelisme. Tiang tanpa topang, apa di atasku? Tiang tanpa akhir, tanpa dukaku. Majas yang mengulang kata-kata yang ditulis dalam baris berbeda. Ya. Dalam baris berbeda. Berikutnya ada kiasmos. Banyak orang pintar yang mengaku dirinya bodoh dan orang bodoh yang mengaku dirinya pintar. Majas yang berisi pengulangan dan merupakan inversi. Jadi tadi kalau kita bilang inversi, what do you call it? Ya, ini inversi adalah majas yang di dalam terdapat pengubahan susunan kalimat. Nah, ini juga bagian dari inversi, pengulangan kalimat. Jadi diulang lagi gitu ya. Banyak orang pintar yang mengaku dirinya bodoh diulang lagi, dan orang bodoh yang mengaku dirinya pintar. Tetapi maknanya berbeda. Ya. Antanaklasis. Para tunas bangsa sedang menanam bibit tunas mangrove di pantai. Majas yang mengandung ulangan kata yang sama, tapi maknanya berbeda. Yang tadi kiasmus itu maknanya tetap sama. Ada orang bodoh, ada bodoh, terusnya bodoh, pintar mengaku bodoh. Gitu. Sementara yang bodoh mengaku pintar. Tetap bodohnya itu sama, tapi kalau para tunas bangsa sedang menanam bibit tunas mangrove, tunas bangsa dengan tunas mangrove itu berbeda. Oke. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Sekali lagi, PPT ini bukan punya saya hanya mengambil sebagian, tetapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.